Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mu'min. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, beserta seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini masih memberikan karunia nikmat kepada kita sebagai anugerah daripadanya berupa nikmat sehat dan nikmat diizinkan langkah kita, diringankan hati kita untuk mendatangi di dalam majelis ilmu yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di dalam majelis ini kita mendapatkan barokah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah. Baik, minggu yang lalu karena ada acara maka kami meliburkan, dan untuk gantinya pada malam hari ini akan kembali kita buka kajian. Kajian malam ini kembali kita mengulang pelajaran. Mungkin yang sudah hafal ini untuk mengulang, untuk memperdalam. Yang belum untuk menambah kajian, ya. Karena ini kajian tentang fundamental, tentang pondasi agama Islam. Untuk masuk kepada agama Islam diwajibkan seseorang harus bersyahadat. Berarti pondasi. Pondasi itu berarti pelajaran paling bawah. Nah, karena ketika syahadat ini belum benar, belum diakui, belum lolos di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, resikonya sholat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya biasa, tetapi akibatnya luar biasa. Ya, sebatas syahadat, ya. Jadi kebanyakan manusia akhir zaman, kebanyakan mereka mengetahui syahadat hanya dari katanya orang tua. Syahadat itu cukup melafazkan saja dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, maka sudah masuk beragama Islam. Di sisi manusia itu benar, Islam indanas. Nah, di sisi manusia diakui, jadi KTP-nya agama Seperti itu Bapak Ibu. Tapi apakah
setelah hanya mengucapkan dengan lisan, nanti ada efek atau perubahan ketika kita sudah melafazkan secara syariat kepada sholat yang kita lakukan. Nah, karena burung beo, nah kalau dari kecil kita memelihara, kita ajarkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, bisanya jadi beragama Islam juga lah. Nah, bisa tuh Bapak Ibu, ada nang kayak itu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ada nang kayak itu. Jadi datang ada orang itu ke rumah, inyak bersahadat. Ketemu orang inyak bersahadat. Nah, ya, karena ini pondasi Bapak Ibu. Ya, sangat penting, sangat urgent, sangat kita butuhkan untuk bekal kita menegakkan sholat 5 waktu. Inilah yang terjadi kepada umat akhir zaman, banyak yang beragama Islam, kata Rasulullah, ya, 32 golonganku masuk ke dalam api neraka. Makanya para sahabat Nabi dahulu berdoa, ya Allah, semoga engkau masukkan kepada kelompok yang terkecil, yang sedikit. Karena yang terkecil, yang sedikit jumlahnya ini di akhir zaman itulah yang selamat. Kenapa? Karena yang sedikit inilah yang ingat, yang sedikit inilah yang mengerti, yang sedikit inilah yang menjalani ilmu syahadat. Karena syahadat itu kan bersaksi Bapak Ibu. Jangan dulu mengatakan asyhadu kalau tidak tahu la ilaha illallah, belum paham, ya, kuncinya surga, miftahul jannah, ini belum paham, sudah buru-buru mengatakan asyhadu. Nah, maka sungguh amat disayangkan banyak manusia sholatnya dikira benar di sisinya Allah, tapi nanti ketika di akhirat sholatnya menyeret mereka ke dalam api neraka. Kenapa? Karena di dalam sholatnya inyak lalai, di dalam sholatnya inyak lupa, lalai dan lupa kepada siapa? Kepada Tuhannya. Karena syahadat itu harus pertama mengenal jalannya awaludin. Nah, setelah mengenal baru bisa bertemu. Bagaimana bertemu dengan Allah? Bukan dengan mata, kepala, zahir, tetapi dengan qalbu, melalui rasa. Yang kita lihat ialah zat dan sifat yang nyata mesra ke batang tubuh kita. Oleh sebab itu syahadat itu menilik, melihatnya ke dalam diri. Seperti itu. Belum pernah kenal, belum pernah jumpa, lalu bersaksi, maka dikatakanlah kesaksiannya tidak benar. Nah, palsu. Lah, kalau sudah palsu, setiap hari bersyahadat, kira-kira diterima atau tidak, Bapak Ibu? Nah, memang sah secara syariat, secara indanas, tapi indallah, inyak sholat dalam keadaan lalai Bapak Ibu. Karena sholat pun untuk mengingatku, kata Allah. Nah, dirikanlah sholat untuk mengingat
mengingat. Oleh sebab itu, yang mampu mengetahui, mampu mengamalkan, mampu memahami syahadat, pasti di dalam sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Selama ini hidup kita ruwet, hidup kita gelap, tidak datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah menolongi kita nang menghijab pertolongan itu. Maka ketika kita mengharap pertolongan dari Allah, hanya dua Bapak Ibu yang diikhtiarkan, sabar dan sholat. Bagaimana bisa sabar kalaunya kita kada pinandu orangnya ini nah ada sabar ya. Di majelis diajarkan ilmu sabar. Nah ketika keluar majelis dapatlah ujian, dapatlah cobaan untuk menguji keilmuannya. Nah merangut-rangut, marah, mengeluh, sedih. Nah, kada sabarnya. Jadi ilmunya kada bermanfaat. Sekedar diketahui, kada diamalkan. Karena kada pinandu orangnya. Nah, oleh sebab itu malam ini kami membuka lagi pelajaran yang sangat lama sekali tidak dibuka. Siapa tahu bermanfaat. Nah, karena bahaya Bapak Ibu, kalau syahadatnya tidak benar di dalam pengucapannya, di dalam pemahamannya, di dalam pengamalannya, maka sholatnya, puasanya, zakatnya, umroh hajinya gugur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok bisa? Bisa, karena inyak kada pinandu, merasa inyak nang menggawi, merasa inyak yang mampu menjalankan semua ibadah itu. Maka masuk dalam kategori syirik kafiul khafi, syirik yang tersembunyi, yang halus, bagai semut hitam yang berjalan di gelapnya malam menginjak batu yang hitam. Bagaimana pinandu nang mana ini? Subhanallah. Nah ini pondasi loh Bapak Ibu, nggih. Pondasi beragama Islam harus syahadat. Nah, oleh sebab itu malam ini akan kita kaji bagaimana mendalami hakikat syahadat itu sendiri, supaya kita mampu mengamalkan syahadat dengan sempurna. Nah, seperti itu, ya. Ini yang tadi saya katakan. Orang kalau sudah berani mengatakan asyhadu, maka dia sudah mengenal, lalu sudah melihat, bertemu dengan tajalli. Kalau bingung Bapak Ibu begini, sifat penglihatan ini bisa dilihat atau tidak Bapak Ibu? Secara zahir bisa melalui kelihatan, tapi sifat basornya bisa kita lihat hanya dengan perasaan. Nah, ketika kita diam, baru kita mampu merasakan bahwa ketika saya pejamkan, saya tidak bisa melihat. Nah, betul Bapak Ibu? Nah, maksudnya seperti itu. Bertemu dengan sifat Tuhan. Yang dikatakan 7 sifat yang dititipkan kepada batang tuh, itu bertemu. Barang siapa bertemu dengan sifatnya, sifat itu kada lain tajalli daripada zatku. Nah, seperti itu Bapak Ibu, nggih. Berarti sudah bertemu atau belum Bapak Ibu? Sudah, nggih.
Nah, kalau sudah bertemu, sudah mengenal siapa yang tajali ke batang tubuh. Siapa Bapak Ibu? Zat dan si Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad terlihat sempurna tajali di batang tubuh yang dikatakan Adam sebagai insan kamil muka kamil. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Barulah bisa bersahadat. Lalu apa tujuan daripada sahadat? Kita diharapkan mampu merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah sempurna pada diri kita. Harapannya Bapak Ibu, ketika sudah bersahadat, kita harus mengesahkan. Mengesahkan itu jangan ada lagi dualisme. Kalau sudah bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah. Nah, berarti tiada Tuhan. Ini secara syariat dulu. Melainkan karena Tuhan sudah mentajalikan dirinya, menjahirkan dirinya melalui nurullah, bertajali kepada cahaya Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Berarti sama, dua nama satu jua. Paham Bapak Ibu? Nah, di dalam hakikat, ini yang kita kaji hakikat ya Bapak Ibu, bukan syariat. Pendalamannya, yang dikatakan syahadat tauhid. Nah, yang kita ucapkan tadi, bahwa aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa yang wujud, yang nyata hanya Allah, melalui zat dan sifat yang sudah nyata di seluruh alam semesta dan sempurna ke batang tubuh insan. Yang bersaksi siapa Bapak Ibu? Yang bersaksi ialah si Muhammad. Nah, ketika nurullah mentajalikan daripada dirinya kepada cermin, disitulah tajali sebagai Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad menyaksikan, menyatakan, bersyahadat kepada Allah. Jadi bukan kita. Kitanya sudah tidak ada. Secara kajian dikatakan semenjak kita dilahirkan, kita sudah tiada. Karena Adam itu menyatakan bahwa Allah itu dalil nyatanya Muhammad. Yang wujud, yang mempunyai sifat di nomor 1, sifat 20 wajib ada bagi Allah. Betul Bapak Ibu? Wujud artinya ada, sifat wajib bagi Allah. Nah, lawan katanya Adam. Yang Adam itu ya kita. Oleh sebab itu, ketika kita ingin bersahadat dengan benar, maka matikan pengakuan diri kita, melepas ego kita, supaya kita mampu melihat siapa sebenarnya yang hidup di batang tubuh kita. Siapa Bapak Ibu? Ya si hayat tadi. Dikatakan ruh, tajalinya sifat Tuhan daripada zat, dan zat tidak lain daripada yang mempunyai zat itu sendiri. Paham Bapak Ibu? Nah, seperti itu nggih. Oleh sebab itu, ketika kita menyatakan syahadat, dengan benar sudah mengenal, sudah melihat, maka
maka yang timbul setelah merasakan kehadirannya Allah di batang tubuh sempurna ialah sifat malu. Malu, Bapak Ibu. Orang bersahadat tetapi dia tidak mengamalkan amalan syahadat tauhid. Dia tidak mempanakan diri kepada zat dan sifat asma dan af'alnya Allah, maka syahadatnya gugur. Nah inilah Bu, Bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan syahadat tidak semudah melafazkan syahadat. Karena setelah dilafazkan, dilisankan, harus diamalkan. Banyak orang bersyahadat tapi tidak mampu memfanakan dirinya. Contoh Bapak Ibu. Memfanakan diri itu seperti apa? Contohnya yang paling mudah saja di af'al atau kelakuan daripada Allah Subhanahu di dalam sholat. Yang menggerakkan batang tubuh diri kita atau Allah, Bapak Ibu? Allah, betul? Betul. Yakin? Yakin, harus yakin. Karena ruh dahulu yang bergerak, baru batang tuh. Ini kalau kita mau mencermati, ternyata yang wudhu itu rohani, yang diwudhukan batang tubuh. Nah, kalau nggak ada ruh, kalau dipisah, ruh duluan, aku belakangan. Kada mampu Bapak Ibu. Nah, lunglai, kada ada hayatnya. Nah, kada ada kodrat irodatnya. Nah, ya, itu namanya fana. Fana itu artinya melebur daripada kesadaran diri agar kita sudah tidak merasa mampu sholat. Nah, oleh sebab itu di kajian-kajian yang sebelumnya, berbahagialah kita yang mampu istiqomah di dalam ibadah sholat 5 waktu. Artinya kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu sholat atau tidak itu karena karunia Tuhan, Bapak Ibu. Timbulnya daripada niat, keinginan. Nah, orang yang terhijab daripada Tuhannya berarti kafir. Kafir itu tertutup kesadarannya oleh ego dirinya, oleh hawa nafsunya. Makanya di dalam majelis kita nggak boleh, dilarang. Alangkah baiknya tidak mengkafir-kafirkan, mengaca, berdiri di depan kaca. Jangan, ini aku nang kafir. Kafir itu maksudnya kesadaran kita tertutup oleh ego dan hawa nafsu, sehingga kenapa tidak mampu istiqomah di dalam 5 waktu. Kadang lepas subuhnya, kadang lepas duhurnya. Kenapa? Bukan keinginan kita. Karena Allah kadang menghendaki kebaikan di dalam batang tubuh kita. Kok sampai Tuhan kadang tidak menghendaki kebaikan? Sebabnya apa? Kadang mampu meminandui. Ini nah. Diberi nikmat setiap hari, kadang mau bersyukur, kadang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mengatakan syahadat tauhid, harus mampu mempanakan diri. Ya, seperti itu. Ini fana di dalam sholat. Ya. Fana di dalam beramal ibadah harus ikhlas. Ikhlas itu kan ruhnya amal ibadah. Bapak Ibu sholat ikhlas enggak? Kadang-kadang Pak. Kalau capek kadang-kadang ya agak terpaksa saya. Karena takut neraka aja ini pang. Nah ini yang bahaya. Artinya kada pinandu bahwa nang menggawi, nang menghendaki, nang berdiri Allah jua. Itu maksudnya ikhlas. Ketika kita berbuat baik kepada orang, kada dibalas, kada sakit
kita membantu orang, giliran kita perlu bantuan, inya kadang bantu. Nah, jengkelnya naudzubillah. Berarti kada merasa kita yang mampu membantu. Sudah sirik itu Bapak Ibu. Maksudnya sirik kafiul kha, kita nang merasa mampu berbuat kebaik. Nah, ikhlas itu ketika berbuat baik, menolong seseorang, membantu seseorang, cepat-cepat lakasi lupakan. Karena bukan kita. Karena Allah menghendaki kebaikan bagi batang tubuh diri kita supaya ada bekal di akhir. Itu nang pinandu. Itu namanya ikhlas. Nah, merangut-rangut ini nah. Jakanya kada ulun tolong kada jadi orang itu. Nah, diingat-ingat. Nah, subhanallah. Itu artinya mempanakan di. Paham ya Bapak Ibu? Contohnya. Karena mempanakan itu mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu. Kita inilah haula wala quwata. Lah, ya. Tidak mempunyai daya upaya. Yang ilah billah ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai zat sifat yang sudah tajali ke batang tubuh kita. Kita ini yang ilah, yang kita ini yang tiada, ya. Kita ini yang la. Nah, ini kalau zikir la, yaitu kita. Ya, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mampu apa-apa, kada pinandu, bodoh, buta, tuli, bisu, kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu yang mampu bersahadat mereka yang pinandu. Nang buta mata hatinya kada mampu bersahadat secara hakikat. Ini loh bahayanya Bapak Ibu. Bisa kita renungkan bagaimana orang mau selamat. Pondasi dari rukun Islam yang pertama sudah gugur Bapak Ibu. Ini gugur sudah. Inya bersahadat tapi kada mengamalkan sahadatnya. Mengucapkan ke lisan tapi perbuatannya kada dipanakan. Nah, lalu yang kedua, kada menghiasi diri dengan sifat-sifat Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, artinya mentauhidkan, ya, mempanakan ahad. Jikanya yang ada hanya Allah, berarti nang keluar harusnya sifat-sifatnya Allah Subhanahu. Makanya ada Asmaul Husna. Nah, orang bersahadat tapi pemarahan, gugur sahadatnya. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita kada mampu mencontoh dua sifat itu aja Bapak Ibu. Kada sayang, ya, lawan orang tua, ya, lawan ibunya. Sering ulun ingatkan, jangan sekali-kali kita berani lawan orang tua, khususnya ibu ki. Nah, jakanya kita berani, kada dibari kita makrifat oleh Allah Subhanahu. Jangan sekali-kali, nggih, membentak ibu, nggih, terus bersuara kasar kepada seorang ibu. Kada bu, ketulahan nih, ya, kualat. Ya, kada boleh, berarti belum bersahadat. Nah, kada dibelikan motor, nah uring-uringan kada mau sekolah. Subhanallah, ya. Setelah melisankan harus mengamalkan. Paham gak Bapak Ibu, ya? Lah, mengamalkan tadi mempanakan, yang kedua menghiasi diri. Lah, ini untuk tafakur kepada kita Bapak Ibu.
selama ini kenapa sholat kita kada diterima, kada sampai. Aku sholat tapi kada ditulung-tulung lawan Tuhan. Nah, bersahadat tapi masih punya penyakit Nah, lawan gurunya disuruh basuh kolbunya. Lawan apa guru? Lawan zikir. Nah, kada mahunya. Nah, kayak apa ini? La ilaha illallah. Ini kan membasuh Bapak Ibu. Dipaksa. Kalau malam kada bisa guring, jangan cari paracetamol, jangan cari obat guring, jangan buka HP supaya ngantuk naham. Ya, jakanya kita ini kada bisa guring, berarti kita ini disuruh beribadah, disuruh zikir, diberi kesempatan. Jangan bingung. Ini kada bisa guring mah bingung. Jadi ini tafakur kita ya Bapak Ibu. Selama ini syahadat kita sudah benar atau belumnya, kita sendiri yang memahami. Jakanya ini gugur, berarti sholat kita selama ini juga gugur pantesan. Nah, datang terus masalah, kada datang penyelesaiannya. Nggih? Nah, Inya sudah berani menyatakan asyhadu, tetapi Inya masih mempunyai sifat hewan. Sifat rakus. Sifatnya menuruti hawa nafsu. Perut, bawah perut itu yang diutamakan terus. Kalau perut kenyang, bawah parut. Nah, itu terus. Nah, itu sifatnya hewan ternak. Nah, sifatnya singa. Mudah emosi, mudah marah, kada mau ngalah. Nah, kayak kucing itu Bapak Ibu lihat ya Bapak Ibu. Kasih makanan, kada maunya berbagi, dicakar temannya. Nah, kita nang kayak apa kehidupan sehari-hari? Lawan istri, lawan anak, sudah belajarkah? Belum, belajar sabar. Nah, kayak itu, karena di dalam keluarga itu pengaplikasiannya dahulu sebelum keluar daripada rumah tangga. Baikkah kada baik sifat kita nih? Dilihat istri kita, anak kita. Nah, kayak itu Bapak Ibu. Ini syahadat masalahnya. Syahadat itu ketika kita sudah mengatakan syahadat tauhid, yang ada ulunkah Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi atas diriku sendiri. Aku berarti yang mengucapkan si Muhammad tadi. Bapak Ibu. Seperti itu. Terus yang ketiga, menghindari yang namanya syirik. Syirik yang halus. Mengakui adanya diri itu juga sudah syirik. Membawa segala sesuatu yang dikatakan jimat itu juga syirik. Kalau orang Banjar itu tali puhul. Nah, yang tali kecil-kecil diikat di kaki, di parut. Sindat. Nah, macam-macam pokoknya. Artinya menduakan tuh ada parlu. Di dusun-dusun itu sampai sekarang ulun masih terlihat secara kada sengaja. Di dusun-dusun tuh kalau di belakang rumah Bapak Ibu ditempeli ayat kursi. Supaya apa ini Cilai? Supaya kada masuk setannya aja. Subhanallah. Kada boleh itu. Namanya sudah syirik. Menduakan, menyepelekan perlindungan daripada Allah Subhanahu. Yang kita saksikan jauh kah dekat Bapak Ibu? Dekat. Aku lebih dekat daripada urat. Nah Inya yang tanjali. Kita kada. Nah, lewati hutan, lewati kuburan, nunggu kendaraan dahulu. Nah, barengan. Subhanallah.
setan itu masih berjarak, Bapak Ibu. Jin syaiton masih berjarak. Kalau Allah, nah, ada jaraknya lawan kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi setelah ngaji, setelah belajar mendalami ilmu tauhid, harusnya hilang rasa takut kepada apapun yang dikatakan makhluk. Ada hantu ya makhluknya Allah juga. Ina muncul, bertamu ke rumah kita, mungkin ingin disempurnakan. Kitanya yang lari tebirit-birit. Halang kabut. Subhanallah, Bawa anak kecil kada usah takut, Bapak Ibu. Memang ini berat karena kebiasaan dari turun temu anak kecil, harus dibawakan peniti, harus dibawakan macam-macam ya Bapak Ibu. Itu nanti turun temurun kita menurunkan metode sirik. Kada apa-apa, yang di luar jangan dicela. Yang di luar nggak boleh disalah, karena sesuai dengan pemahaman dan keimanan, sesuai dengan pemahaman ilmu mereka masing-masing. Mereka masih merasa berjarak dengan Tuhannya. Nah ini Bapak Ibu, yang berjarak itu sebetulnya kesadaran. Yang menghijab kita dengan Tuhan kita ialah kolbu kita yang dipenuhi dengan penyakit hati. Itu nang menghijab. Itu yang membuat jarak. Kita seakan-akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini diuji. Diuji apa? Kekurangan rezeki umpamanya. Kekurangan bahan makanan. Pasti sedih loh Ibu. Ya Allah, mudah-mudahan Kau lancarkan rezekiku ya Allah. Aku sholat duha ya Allah. Nah, mengamalkan ayat 1000 dinar. Nah, sudah syirik. Karena melakukan sholat bukan ilallah. Bukan karena mencari ridhonya Allah. Sudah tujuannya bukan kepada Allah. Itu maksudnya. Sholatnya kada salah, niatnya yang perlu diperbaiki. Nah, kalau masih merasa sedih ketika diuji, merasa takut ketika dicoba, berarti itu nyatanya masih merasa ada di sudah syirik. Berarti syahadat tauhidnya gugur. Nah, yang menguji dan yang diuji inya juga. Kenapa kita sedih? Kita hanya memerankan sandiwara panggung dunia. Oleh sebab itu para waliullah mengatakan, jangannya diuji jangan larut dalam kesedihan. Jangannya pian ini diuji amanah kekayaan harta benda, jangan terlalu jangan terlalu bahagia. Ini diuji, diberi, dititipi kekayaan, merasa inyak nang sugih. Nah, manusia itu fakir miskin. Kadang-kadang nang kaya-kayanya, nang kaya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala titipan. Batang tubuh titipan, eruh titipan, rezeki titipan. Nah, anak, istri, suami, orang tua titipan. Subhanallah. Kita merasa merasa kaya. Pantes saya dihilangkan uangnya. Supaya merasa nang kuasa itu aku ya. Nah, mampu menghilangkan harta bendamu sekejap aja. Nah, tsunami habis di Rusia. Subhanallah. Lalu mengamalkan syahadat tauhid yang kelima ialah menjadikan semua amal kita menjadi amal makrifat di dalam kehidupan. Maksudnya amal makrifat itu nang kayak ini Bapak Ibu.
ketika kita beramal, ketika kita beribadah apapun itu kita sudah pinandu. Oh, inya jua nang menggerakkan, inya jua yang menghendaki, inya jua yang menginginkan. Karena seperti di dalam sholat, yang menyembah sifat, yang disembah zat. Kenapa diadakan sholat? Karena Allah ingin melihat sifat kesempurnaannya, sifat keelokannya, sifat kebesarannya. Oleh sebab itu kemarin di sholat ini kan ada ini Bapak Ibu, sifat-sifat Allah yang sudah dijabarkan. Itu hakikat sholat, bukan mencari pahala, bukan ingin masuk surga. Tapi sholat itu kita sudah melihat, menyatakan, menyaksikan dengan sebenar-benarnya penyaksian. Allah Muhammad sudah berdiri dengan kebesarannya. Allahu Akbar. Nah, yang tadinya imam jadi inyak jua, yang jadi makmum inyak jua ternyata. Jadi yang terlihat siapa semuanya? Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan menjadi khusyuk. Tapi khusyuk itu pun buah daripada membasuh kolbu secara istiqomah. Kada bisa Bapak Ibu, khusyuk itu diciptakan tanpa zikir. Karena khusyuk buah daripada zikir itu karena sudah dibasuh terus nah Bapak Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilang takut, khawatir, cemas untuk menghadapi kehidupan. Masa depan kada dipikirkan. Nang penting sekarang begawi, berikhtiar sekuat tenaga. Bukan maksudnya itu kada mau mikir tapi kada mau begawi, namanya koler. Nah kayak itu begawi tetap begawi, nang rajin. Tapi masa depan kada usah ditakutkan, kada usah dikhawatirkan. Jakannya syahadatnya benar, pasti sholatnya benar. Jakannya sholatnya benar, bisa sabar. Jakannya sholat sama sabarnya sudah benar, maka Allah tolongi kita. Dikatakan kita orang yang bertakwa. Karena yang ditolongi Allah hanya orang yang bertakwa Bapak Ibu. Sekarang banyak orang kalau susah pengen cepat ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepet-cepet tahajud kalau punya masalah. Nah. Oh kenceng tahajud, giliran masalah sudah diselesaikan, naham. Kendur. Subhanallah. Maka kebiasaan orang-orang soleh, nah itu loh Bapak Ibu, mengurangi jam istirahat mereka. Karena kuat atau tidaknya bukan karena istirahat, tapi karena Allah yang menguatkan. Rasulullah itu sedikit Bapak Ibu istirahatnya, tapi kenapa kuat inyak begawi? Karena zikirnya juga kita kuat begadang, tapi kuat nonton bolanya, kuat nonton sinetronnya. Nah kayak apa terhubung dengan sumber energi ilahiyah. Nah kayak itu nah Bapak Ibu. Jangan takut masuk tulen nang kayak itu, Jadi amalan syahadat tauhid ada berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4 ya Bapak Ibu ya. Ternyata mempanakan diri, menghiasi diri, menghindari syirik, dan menjadikan amal ma'rifat. Ini pedoman ya Bapak Ibu. Jakannya pian sudah asyhadu, menyatakan syahadat tauhid, berarti harus melalui yang disebutkan ini amalannya harus ada.
Iman tanpa amal sia-sia. Pelajarannya sudah ulun jabarkan di grup WhatsApp. Mengatakan beriman tapi kada mau beramal, lah munafik ini. Ulun beriman lainnya melaksanakan sholat inyak santai-santai aja. Nah aku sudah sholat, sholatmu lawan sholatku kada sama pang. Nah kamu berdiri, aku sudah sholat ya. Nah ini namanya sholat makrifat yang terlibat. Artinya pemahamannya belum sampai, Inya sudah mengundurkan diri dari perguruannya. Bukan guru nang salah ya. Gurunya bilangnya nang kayak ini. Gurunya juga kayak gini. Pas Inya tuh ngantuk-ngantuk. Ya. Orang makrifat nih haram Inya sholat, haram Inya puasa, haram dia tuh zakat jar. Kenapa? Ya karena jikanya dia sholat, artinya ia mengaku ada diri. Ia mampu merasakan, menjalankan sholat itu penjabarannya belum dapat, Inya kuring lagi. Nah, pulang Inya bawalah, enggak usah sholat ya. Sholat syariat kecil itu. Nah, masih rendah ilmunya. Kada sholatinya subhana, maka sholat itu pembuktian daripada syahadat Bapak Ibu. Kalau sudah mau syahadat harus membuktikannya dengan sholat. Nah, kenapa dikatakan pembuktian? Karena tanpa sholat kada mampu melapaskan syahadat. Ya Bapak Ibu, karena kebiasaan umat Islam melapaskan syahadat hanya di dalam sholatnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah kayak ini ya Bapak Ibu. Kalau ditarik kan kayak gini. Maksudnya Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu, kada mau diduakan. Kalau ada Allah, ada kita, berarti kita merebuti sifatnya Allah ada, kita kuasa juga ada. Nah kayak apa ini? Ada dua. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah kayak itu kada boleh Bapak Ibu. Tetap nang kayak ini. Nang tiga di rahasia. Yang dirahasiakan siapa? Adam, Muhammad, Allah. Aku satu-satunya. Nah kayak itu Bapak Ibu. Ini maksudnya. Nah kalau kada paham ini nantilah orang sholat dituliskan Allah, Allah, la ilaha illallah. Berarti masih menyembah asmanya. Barang siapa menyembah asmanya kada kenal nang ampunya nama, dikatakan syirik, dikatakan inya dalam keadaan kafir. Tertutup kesadarannya bahwa Allah itu ini orangnya, jangan disebut lagi, yang penting dirasakan. Ada sudah. Kalau kita mengaku-ngaku syirik juga, berarti ada kita, ada Allah. Paham Bapak Ibu? Nah, makanya setelah mendalami hakikat syahadat di syahadat tauhidnya, kami harapkan ketika kita pulang dari majelis, kita mampu mengkoreksi diri. Selama ini ternyata apakah kita sudah bersyahadat dengan benar, atau selama ini kita masih harus banyak koreksi. Syahadat benar tuh ya itu tadi Bapak Ibu, syahadat tauhidnya. Apakah sesuai dengan yang disebutkan di pengajian majelis atau belum? Kalau belum, dicatat, diperbaiki. Karena syahadat ini mencetak, melahirkan manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mampu mencontoh akhlaknya junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu. Itu loh syahadat Bapak Ibu. Makanya banyak bertebaran
KTP-nya aja Islam, tapi kelakuannya seperti Fir'aun, seperti Korun. Subhanallah. Karena kadang mampu menjalankan, meminandui, mendalami syahadat itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, maka barang siapa seorang anak mampu bertubuhkan syahadat. Bertubuhkan syahadat itu apa, Bapak Ibu? Ketika syahadat kita sudah benar, maka kita sudah bertubuh syahadat. Itu sebagai kunci bagi seorang anak mengangkat orang tuanya daripada siksaan api neraka. Subhanallah. Berkat daripada syahadat itu sendiri. Kenapa seperti itu bisa, Pak? Bisa. Karena haknya abah di batang tubuh, haknya umak, haknya mama di batang tubuh. Haknya mama apa? Daging, kulit, darah, rambut. Haknya abah tulang, otot, sumsum. Ya, di batang tuh jakanya sudah bisa disahadatkan dengan berkahnya orang tua kita bawa jua ini, Bapak Ibu. Nah itu, oleh sebab itu jika sudah menguasai ilmu syahadat, kada mampu lagi kita berbuat jakanya kita maksiat, berarti kita menceburakan abah umak ke api neraka. Maulah kita nang itu durhaka lawan orang tua. Kada mikir karena kada mengerti syahadat. Kada berpikir nih nang dilakukan, nang dijalankan nanti kena abah mamaku ya. Makanya mengaji ini fardu ain, wajib hukumnya, bukan fardu kifayah. Supaya apa? Ya inilah jalan keselamatan orang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mampu mengenali jalan yang benar dan jalan yang salah. Kalau sudah tahu, ini harus memilih jalannya. Kalau mau selamat dia digawi. Gawian ahli surga. Kalau sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti kada wajib kita maksiat. Kada boleh kita takut, khawatir, cemas, was-was, gelisah, kada bisa guring, kada ada beras. Ya Allah. Jadi kita sudah tahu sekarang. Kemarin-kemarin kan kada datang pertolongan Allah. Oh ternyata syahadat ulun ini masih banyak kurangnya. Pantes salatnya kada sampai. Aku syahadat tapi kelakuanku masih nang kayak ini. Nah, belum mempanakan, belum menghiasi diri dengan sifat-sifat Allah. Pemusingan, pemarahan, pemamean. Wah subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi. Oleh sebab itu jakanya ini Bapak Ibu, jakanya ini orang itu sudah punya ilmu syahadat, maka Nusantara ini akan menjadi negeri yang tentram, damai, tenang dan maju. Ya, karena apa Bapak Ibu? Orang yang paham syahadat kada mau mencuntan, kada mau mencuri. Nah, rumah kai ulun itu ada kuncinya tapi kada pernah dikunci Bapak Ibu. Nah kenapa? Karena di desanya kai ulun kada mau orang mencuntan. Tahu enggak sudah seberatan sekampungan syahadat. Aku mencuntan umakku, mamaku masuk neraka. Nang kayak apa? Orang mau mencuntan? Paham lah kita nih. Akibatnya bukan ke kita aja. Nah, takutan orang karena beriman. Sekarang loh, motor sudah dikunci, stang digembok, dirantai, digotong sama orang. Subhanallah. Ya Allah, la ilaha illallah. Ini nang kelihatan.
Allah yang punya sifat wujud aja dicuntan. Allah wujud, aku juga wujud. Nah, aku bisa. Ada kenal aku jar. Nah, macem-macem lawan aku jar. Aku ini sifatnya nih, sifatnya beruang. Merasa paling hebat nih. Nah, kalau sudah menepuk dada, nah ini sifatnya kesombong. Makanya pasti ditepuk dada nih. Kada kenal aku ini. Awas ya. Jadi King Kong sudah dia. Nah, ya Allah, ya berarti masih gugur syahadat tauhidnya. Nah itu Bapak Ibu. Bersyahadat ini kada sesimpel melafazkan, tapi ada amalannya juga. Kalau amalannya kada digawe, gugur syahadatnya. Kalau masih merasa ada diri, nah oleh sebab itu pejuang dahulu Bapak Ibu kalau maju ke medan perang senjatanya satu aja, bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Nah 3 kali berangkat, nah dibom kah, ditembak kah, no macung tembaknya. Nah maunya karena besi ketemu sama ampunnya besi, macam-macam mau. Subhanallah. Nah kayak itu Bapak Ibu, ya. Kenapa ini bisa bersaksi atas diriku sendiri? Nah, ini pelajaran yang lalu kita jelaskan bahwa Tuhan itu mempunyai diri, Tuhan mempunyai wujud, Tuhan mempunyai rupa, Tuhan mempunyai rahasia. Rahasianya Tuhan dikatakan diri, namanya ini zatnya. Tuhan mempunyai wujud bernama Muhammad, ini sifatnya. Nggih Bapak Ibu. Tuhan mempunyai rupa, dikatakan Adam, wadahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, manusia itu wadahnya, tempatnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kalau manusia berbuat keji dan munkar, artinya inya kada pinandu. Yang berani nah dia, berani menentang melawan Allah Subhanahu, berarti kada pinandu, kada ada takut-takutnya. Tuhan mempunyai rahasia sir yang bernama insan. Oleh sebab itu insan tempat melihat rahasia Tuhan, karena di dalam insan kita tarki Bapak Ibu ke atas, karena insan menyimpan rupa wujud diri Tuhan yang bernama Adam, Muhammad, Allah. Oleh sebab itu ada amalan di perguruan majelis kita penyebutan 3 nama suci. Haku Adam untuk meniadakan diri. Adam meniadakan diri. Karena Adam itu yang ada Allah dan Muhammad. Nah, Allah kenyataannya, dalilnya Muhammad. Muhammad nyata ke batang tubuh dikatakan cahaya. Bercahaya. Kalau senang cahayanya kalau susah cahayanya redup. Nah, itu contoh ketika manusia dikatakan mempunyai Muhammad. Yang dikatakan di majelis bukan nabi. Nggih, Bapak Ibu. Hati-hati mengkaji. Bukan kita belajar untuk menjadi nabi. Nah, nabi yang ke-26 bahaya. MUI turun tangan ini. Artinya yang kita kaji di sini Muhammad yang hakiki. Ke batang tubuh dikatakan cahaya, menjadi rasa kepada batang tubuh kita. Makanya kalau senang cahayanya memancar, berbinar-binar, apalagi kalau seperti orang pacaran. Nah, kangen kada ketemu berbinar-binar gitu. Subhanallah, ya.
Lalu ya, yang dikatakan Allah menjadi zat di batang tubuh kita, yang dikatakan laisa kamislihi sayun, yang dicerminkan kepada ruh, keluar masuk nyatanya napas kita. Napas kita ada baunya ndak, Bapak Ibu? Tidak ada. Ada wujudnya? Tidak ada. Tidak pernah berubah, tidak pernah mengantuk, tidak pernah lapar. Nah, paham Bapak Ibu? Bisa melihat Allah? Bisa. Nah gitu. Melalui, nah ini loh yang perlu penjabarannya. Melihat Allah melalui zat dan sifatnya. Karena tidak mungkin melihat Allah tanpa zat sifat, karena Allah bersifat laisa. Tapi bisa kita rasakan. Nyatanya ada 7 sifat di batang tubuh insan. Bapak Ibu, seperti itu. Makanya yang ada, yang nyata, yang wujud hanya Allah. Bisa merasakan Bapak Ibu sekarang syahadatnya? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, inyak berarti sudah kita kadada yang menyembah, nang disembah, yang berdiri, rukuk, sujud, duduk, inya juga kita melihat dia aja. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu keluar daripada sholat, keluar daripada masjid musola, berubahlah akhlaknya. Nah, inyak mampu, inyak kawa mencegah diri dari perbuatan keji dan karena sudah pinandu gitu loh. Lalu yang kedua, hubungannya syahadat Rasul wa ashadu anna Muhammad ar-Rasul. Nah, yang bersaksi siapa Bapak Ibu? Allah. Kalau yang tadi Muhammad, yang bersahadat, zahir menyatakan sisi batin. Sekarang batin Allah bersahadat menyatakan kepada yang zahir, bahwa Muhammad itulah wujud daripada diriku. Nyatanya sifat Allah kepada batang tuh. Makanya ada amalan Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Nah, selamat dah ya. Nah, paham gak Ibu? Ruh, tubuh, insan, sir nyata kepada batang tubuh kita. Allah dan Muhammad satu jua orangnya. Nah, amalannya setelah bersahadat Rasul, amalannya Bapak Ibu apa Bapak Ibu? Masih ingat? Kalau sudah bersahadat Rasul, wajib memakai sifatnya Rasulullah. Jangannya kadang memakai sifatnya Rasulullah, gugur syahadat Rasulnya. Syahadat Rasul gugur, syahadat tauhid pun gugur. Jadi amalannya setelah bersahadat Rasul, kita harus menjadi manusia nang jujur. Karena kita ini dilahirkan dengan bawaan sifat yang bersih. Fitrahnya itu nah Bapak Ibu, bersih dan suci. Karena kejujuran ini kalau tidak dipakai manusia, maka disitulah timbul yang namanya yang paling kecil pertikaian, yang namanya perkelahian, yang mana yang timbul kecurigaan, yang paling besar timbul peperangan. Gara-gara apa Bapak Ibu? Kejujuran. Laki bini aja kalau kada jujur, naham perang dunia ketiga. Suami istri aja kada sejauh-jauh. Nah, nang laki kada jujur lawan bini, nang bini kada jujur lawan lah. Kelahi kada Bapak Ibu?
Nah, kalau kada berarti walinya nih. Curiga lu nih. Nah, subhanallah. Jakanya kita kada jujur, berarti gugur syahadat otomatis syahadat tauhidnya pun berarti kita harus memegang sifat kejujur. Ya Bapak Ibu, kalau kada jujur, kada mampu diberi amanah. Orang itu diberi kepercayaan, trusting ya bahasa Inggrisnya. Oke? Kepercayaan itu harus jujur Bapak Ibu. Khususnya di Indonesia pada saat ini, sementara yang saya tahu perusahaan-perusahaan yang berasal dari Tokyo, Jepang, itu komisaris, presiden, direkturnya tidak pernah memilih orang Indonesia. Tidak pernah Bapak Ibu. Sementara ini loh ya, yang saya tahu, presiden, direktur perusahaan-perusahaan dari Jepang, dari Tokyo itu, mereka masih memilih daripada bangsanya sendiri, Jepang. Kalau bawah-bawahannya ya orang Indonesia semua. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Saya pernah bertemu, saya tanya kenapa presiden direktur kok selalu pian ini milih kok Jepang aja jarko. Dalam bahasa Jepang jarko. Nah, ini ulun nih sementara kada kawak nih mempercayai orang Indonesia jarnya. Kenapa? Karena Indonesia kebanyakan orangnya kada bisa kebanyakan, kada semua Bapak Ibu. Kebanyakan masih korupsi. Kerja korupsi waktu. Kada ada CCTV sewante. Korupsi waktu. Subhanallah. Begawinya kalau ada CCTV baru begawi karena merasa diawasi. Nah ini Allah ada di Batam tuh masih berani. Kada pinandu bang. Subhanallah. Apalagi pemimpin negara, apalagi pemimpin rumah tangga. Kawakkah kada Bapak Ibu diberi amanah kalau kada jujur? Kada kawak, rusak keluarganya. Kada lama cerai. Kada mampu diberi tanggung jawab yang besar. Apalagi ke batang tubuh batang tubuh manusia amanah apa bukan Bapak Ibu? Insan ini batang tubuh amanah dari Allah Subhanahu, titipan. Innalillahi wa inna ilaihi raji. Asalnya dari Allah harus kembali kepada Allah. Mampu kada mengembalikan tubuh kepada Allah. Kebanyakan kesasar, kebanyakan mampir shopping di api neraka. Shopping batu neraka. Subhanallah, karena kada mampu menjaga amanah batang tubuh. Sudah diberitahu lisan jangan dizolimi. Kalau pian ini berbohong, menjolimi mulut. Kalau pian menggibah, menjolimi mulut. Kalau pian ini mengadu domba, membuka aib orang, itu berarti menjolimi mulut. Nah, seperti di ancamannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Bapak Ibu. Kalau masuk ke dalam neraka maka minumannya nauzubillah nang diminum itu subhanallah nanah yang membara subhanallah sampai hancur dibentuk lagi subhanallah. Ini baru mulut seperti itu. Oleh sebab itu batang tubuh ini kalau kita pinandu kada berani kita macam-macam. Oleh sebab itu sering ulun nih menasihati jakanya kita ini nemu emas 1 ton umpamanya, biarin aja. Ada usah dilihat, bukan hak milik Makanya di tempatnya kai ulun
Kayak ulun tuh ada kuncinya, tapi kada pernah dikunci, Bapak Ibu. Ditutup aja supaya umpamanya ada hewan kada masuk, kada pernah dikunci. Motor pun ya cuma ditutup gitu-gitu aja. Ya, tapi jangannya kita belum bertauhid, syahadatnya belum benar, jangan mengikut. Nah, ulun nanti disalahkan. Motor kada dikunci dan diangkut orang juga. Subhanallah. Nah, syahadatnya belum merasuk, belum mendarah dah tubuh, belum berkalimat syahadat. Itulah. Kalau sudah bersyahadat itu berarti hilang akunya, egonya, hawa nafsunya. Bapak Ibu, bisa dibayangkan bersyahadat lalu dikatakan dia seorang wali karena diberkahi Tuhan dengan berbagai keramat. Jadi keramat itu bukan diminta, keramat bukan dikejar, tapi hadiah untuk menguji kewalian seseorang. Kalau diberi pun kada perlu dipakai, ujian saja. Tujuannya bukan ke keramatnya, tapi kepada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puncak syahadat itu sholat. Puncak sholat mahabbah atau cinta. Orang kalau sudah cinta, menunaikan sholat ya ringan, namanya cinta. Yang perlu saya. Nah, saya perlu pada Allah. Makanya saya sholat. Karena cinta, Bapak Ibu. Puncaknya cinta, fana wal baqo, hilang kesadaran diri. Oleh sebab itu Al-Halat, Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Hamid Abulung, datuk-datuk kita semua, Datuk Sanggul pun mengatakan, yang ada Allah, aku tidak ada. Yang ada Allah, ana al-haq, aku Allah. Ketika mengatakan itu, dirinya sudah meninggal. Al-Halatnya meninggal, ya. Syekh Abdul Hamid Abulung meninggal, Datuk Sanggul meninggal, Syekh Siti Jenar pun sudah Yang meninggal apa? Kesadaran ego, hawa, nafsu, pengakuan dirinya. Kada sadarinya sudah. Yang mengucapkan siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu. Ana al-haq, ana al-haq. Aku Allah, aku. Makanya ilmu ini kalau kada hati-hati, dihalalkan lehernya untuk dipenggal. Zaman dahulu belum ada penjabaran sedetail ini, Bapak Ibu. Oke. Siapa yang mampu mengaku Tuhan? Sedang manusia bisa berkalam saja karena adanya hayatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ngaku nggak Bapak Ibu? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa ngaku kita karena ada hayatnya, ada kalamullah. Okay. Serbuk kaca dijadikan gelas, dijadikan piring, dia tetap menjadi serbuk kaca. Paham Bapak Ibu? Makanya ajaran datuk kita tuh tidak ada yang sesat. Saya Siti Jenar kada sesat. Menyatakan sesat karena di zaman FOC, nah Belanda, ya, ajarannya Datuk Abulung, ajarannya, ya, Datuk Sanggul dikatakan sesat. Kenapa? Karena orang Belanda ketakutannya. Karena mempelajari ini susah untuk dimatikan. Lawan tarus, kuat bujur ya. Ada takut-takutnya. Kalau sudah Allahu Akbar sudah, ya, 1 batalion habis sudah. Nah makanya difitnah. Subhanallah, kasihan datuk-datuk kita pejuang tasawuf, mencerahkan umat Islam tapi difitnah, Bapak Ibu. Ya.
Ini yang tahu ya kalangan orang dalam. Yang di luar banyak mengatakan ya masih wahdatul wujud sesat. Wahdatul wujud apa Bapak Ibu? Pemahamannya hanya ada wujud yang satu. Hanya ada Allah Subhanahu wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Berarti yang ada siapa? Allah. Allah tajali kepada Muhammad ke batang tuh. Itu loh wahdatul wujud. Bukan manusia dimasuki Tuhan. Bukan Tuhan masuk kepada Allah. Bukan. Itu yang harus diluruskan. Dari awal manusia tidak ada. Yang ada berdiri tegak qiyamu binafsihi ya Allah Subhanahu yang bertajali ke berbagai bentuk dan rupa. Tinggal kita ada yang kadang mampu meminandui maka akan sesat. Biji mangga jika ditanam kemana bijinya? Nah, tajali melalui sudah jadi pohonnya, jadi akarnya hilang sudah Bapak Ibu. Satu tetes dari ayah ibu tadi kemana hilangnya? Nah, batang tuh. Makanya kita ini membawa keselamatan abah mama kita. Kalau sudah bersahadat, kita bertanggung jawab menyelamatkan orang tuh. Berani kadang kalau sudah tahu kayak gini bermaksiat, jangan menjerumuskan orang tuh. Nah, bini salah pukulnya, ham. Maka dimuhal lagi, bos. Langsung belang. Subhanallah. Rasulullah sudah mengatakan jikanya kita memukul jangan Makanya pasukan Rasulullah kada boleh menombak di wajahnya. Kenapa? Karena di muha manusia itu ada asmaku. Nah, mata mem. Nah, hidung ha, mulut mem, dagu dal. Mem ha, mem dal. Ya. Kalau penulisannya depan belakang jadi wujudnya wajah manusia. Mem ha, mem dal. Batang tubuhnya kayak gitu juga. Kepala mem. Ya. Ini ha, perut ini mem, kaki dal. Sudah berkalimat. Tapi siapa yang menghancurkan kalimat itu dengan perbuatan syirik dan maksiat? Ya manusia itu akhirnya kada mulia lagi, kada berkeramat lagi, kada menjadi kekasihnya Allah Ta'ala lagi. Kemana-mana berjalan dilaknati lawan bumi. Nah, kemana-mana susah, syarat rezeki, mah dilaknatinya. Berani lawan Allah Ta'ala. Kayak itu. Ya, makanya kuncinya syahadat ini Bapak Ibu. Kalau syahadatnya benar, insya Allah sholatnya yang diperiksa pertama kali apa Bapak Ibu? Sholat. Yang kada mau menyentuhkan dahi ke bumi siapa Bapak Ibu? Ijajil. Kada mau menyembah Adam. Berarti nang kada mau sholat kayak ulun kada ulun kada menyambat. Karena ijajil waktunya disuruh sujud lawan Adam kada meminandui batang tubuhnya berkalimat mem ha mem dah. Nur Muhammad daripada nurnya Allah. Nurnya Allah esa dengan Tuhannya yang maha kosong. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus diamalkan melalui sifat jujur harus kita pakai supaya mampu menanggung amanah. Tubuh ini menganggung amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sitik amanah tablik. Tablik itu Pak, masih ingat Bapak Ibu? Menyampaikan kepada yang berhak menerima. Siapa yang berhak menerima? Insan. Menerima
sifat Allah Subhanahu. Ya kalau sudah diterimakan harus dijalankan. Ini bersyahadat tapi kelakuannya seperti seperti jerapah, seperti buaya, seperti kuda. Ya repot ini. Berarti belum belum berkalimah syahadat. Nah, hati-hati Bapak Ibu, nggih. Jangan merasa pintar ketika kita sudah mintari orang. Ya, orang terbalik-balik sekarang. Bisa mbunguli orang merasa pintar masuk neraka. Subhanallah. Ya Allah. Wali itu Bapak Ibu, wali itu. Ya, ketika dipintari orang, ketika dibunguli orang, senyum aja nya. Kenapa? Dia melihat perbuatan kekanakan. Sudah tahu itu perbuatan ahli neraka, digawi jua jarnya wali tadi itu. Subhanallah. Mampukah kita ini bunguli orang? Kada mampu Bapak Ibu. Allah Maha Melihat. Nah, tunggu dulu. Kitab yang paling mendebarkan ialah kitab kejelekan manusia yang akan dibacakan di hari kiamat. Nah, dicatat, bukannya kada dicatat. Baik dibunguli orang daripada membunguli nah, dapat pahalanya. Nah, kalau disarankan angka itu dapat berkahnya dari Allah Subhanahu. Wah, ini dimanfaatin orang ngeluh terus. Aku nih kayaknya kok dimanfaatin teman kerjaku ya. Ya malas ya. Aku taruh dibalik. Harusnya alhamdulillah. Nah, karena nang mengolerkan dan nang merajinkan tiada lain ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dirajinkan artinya kita diberi kebaikan, bukan dirugi. Nah, terbalik-balik orang kada beriman ini nama. Ayo jarnya wali tadi, manfaatkan sehabis mungkin pokoknya. Subhanallah. Karena tanda orang beriman itu Bapak Ibu, tahu nyata kematian pasti datang, pasti dia bersiap-siap menyiapkan bekal akhiratnya. Orang yang kada beriman tahu setiap hari orang disolatkan, tetapi kada ada persiapan untuk bekal di akhiratnya. Ya Bapak Ibu, nah kayak itu. Ya. Lalu setelah sidik, amanah, tablik yang terakhir, patona itu ialah cara seseorang untuk menyelesaikan segala sesuatu masalah dengan bijaksana. Ya. Seperti itu. Kenapa dia bisa bijaksana? Karena kolbunya bersih. Dia menyelesaikan hal sesuatu bukan dengan amarah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika emosi tidak boleh mengambil keputusan. Pasnya kita emosi marah, tidak boleh kita mengambil keputusan. Nah, aku talak ikam 10 kali jar. Nah, karena emosi. Karena nang mengambil keputusan bukan kita, melainkan jin setan yang bersarang di kalbu kita. Jakannya marah berdiam, nggih. Kalau marahnya pas berdiri berduduk, nggih. Kalau berduduk belum hilang guringan. Siapa tahu habis guring lupa kan gitu. Nah, habisnya guring kada bisa ambil wudhu Nah, Allahu Akbar, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ternyata hamba ini masih dikendalikan oleh hawa nafsu, apinya amarah. Enggak itu. Marah tuh berdiam aja. Suka mie ayam, cari mie ayam, kanyange. Subhanallah. Ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa
dikatakan masuk Islam ketika syahadat kita belum benar. Berarti Islam di sisi Allah banyak atau sedikit Bapak Ibu? Sedikit, karena yang selamat di akhir zaman hanya satu golongan. Senang atau susah Bapak Ibu kalau termasuk yang sedikit? Senang, karena yang banyak pasti banyak lalainya, banyak lupanya, banyak tidak tahunya. Merasa pinter fikih, nahwu, sorob, pinter bertarekat, pinter berhakikat, tapi belum dimakrifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak diridhoi oleh Allah, maka banyak yang sesat. Makrifat itu Allah yang memberikan Bapak Ibu, bukan usaha kita. Kita ini rajin sholat, rajin puasa, rajin beramal ibadah, kalau hatinya rigat, hatinya kotor, syahadat ini masih musuhi saudaranya, masih benci tetangganya, masih dendam dengan keluarganya, gugur kah kada syahadat nih? Gugur. Zikirnya kada mampu menggugurkan dosa berarti kada boleh Bapak Ibu. Ketika sudah bersyahadat harus melepaskan kebencian, dendam, emosi, buruk sangka lawan orang, keluarganya, anak istrinya. Harus sama tupang seperti junjungan Nabi besar kita itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini sebagai utusan, karena ditiupkan, jadinya dikatakan kita ini utusan. Utusan harus kembali seperti awal mula diutus, bersih dan suci. Asyhadu alla ilaha illallah, katanya bersyahadat tauhid, tapi hatinya masih cinta dunia, menuhankan jabatan, ambisi, dunia itu pokoknya. Asyhadu alla ilaha illallah. Mudah-mudahan gaweanku, usahaku ini jadilah pokoknya. Aku mau kaya raya pokoknya. Nah, berarti siapa nih yang dituhankan nih di hati nih? Allah kah? Dunia nih? Nah, maka dikatakan kita ini fakir. Kaya kadanya itu Allah sudah menggariskan di lauh mahfud. Berusaha tetap, ikhtiar tetap, bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan tekun. Tapi segala hal, sesuatu hasil, semuanya kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu. Itulah maksudnya. Begawi aja, tapi jangan berangan-angan, jangan berambisi. Ya? Ini sampai terbawa guring. Nah, mimpi jadi Fir'aun. Mimpi jadi Qarun. Subhanallah. Guring itu bawa zikir la ilaha illallah sampai terguring. Ini bagus. Nah, kayak itu. Nang diingat, yang dirindui, yang dicintai ya Allah, ya Muhammad. Karena dua itu nanti yang mendampingi kita aja, selain amal ibadah dan ruh daripada guru-guru mursyid kita. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita, bukan harta benda kita, bukan tabungan kita, bukan rumah kita, bukan mobil kita. Subhanallah, ini hidup memikirnya rumahku harus bagus. Nah, pulang ditinggalkan juga ternyata. Nah, kayak itu. Jangan terlalu-lalu dunia tuh. Asal ada tempat berteduh aja. Makanya Urun mengatakan jangan berkecil hati yang belum punya rumah. Jangan berkecil hati yang belum punya kendaraan. Kada dibawa tuh pang, banyakin bersyukur, kita ngontrak umpamanya.
Iyalah. Karena kita ini bukan penduduk dunia. Kita ini musafir yang lupa pada kampung halaman. Kampung akhirat, subhanallah. Bangun rumah nah setinggi langit, subhanallah. Inya meninggal jadi rebutan bunuh-bunuhan anak cucunya, subhanallah. Nah kayak itu Bapak Ibu, nggih. Jadi mudah-mudahan malam ini kita sudah mampu bersahadat dengan benar. Syahadat ya Bapak Ibu ya. Setelah melafazkan dengan lisan, lalu mengamalkan dengan akhlak budi pekerti, dengan kebiasaan. Seperti itu. Kalau kada dirubah kebiasaan habits, kebiasaan yang buruk, kada mampu kita hijrah. Biasanya apa senangnya ini? Manusia coba circle-nya cuma nang kayak itu aja, nang kada mengaji, bangun guring yang dicari sarapan, imbahnya sarapan dia begawi, imbahnya begawi pulang ketemu anak bini guring lagi, nang kayak itu terus. Dirubah. Jadikan kegiatan kita ini menjadi semuanya ibadah, begawi, ingat Allah. Nah, napas nih Bu. Napas nih apabila kita kada ingat, katanya Rasulullah seperti bangkai babi. Uruk banar ini Bapak Ibu. Rasulullah nang mengatakan kelihatannya jadinya ini hidup, di pandangan secara hakikat inya seperti bangkai babi yang ada ingat. Apabilanya napas nih kada ingat lawan Tuhannya, pastilah inya banyak lalai lawan lupanya. Kalau sudah lalai lupa, artinya kada jujur lagi, kada mampu amanah lagi, kada mampu tablik, apalagi fatona. Nah kayak itu Bapak Ibu. Kada sesederhana seperti yang kita lihat seorang melafazkan masuk Indanas, iya KTP-nya Islam. Nah banyak orang Islam masuk penjara. Nah ya, dana haji, dana pembuatan Al-Quran, nah dimakan juanya. Aspal besi dimakan juga. Subhanallah. Jadi inilah kunci daripada keimanan umat Islam yang sempurna. Ia mampu melihat tajalli zat dan sifat di dalam insan kamil mukamil. Itulah puncak dari keimanan manusia, puncak keimanan orang yang beragama Islam, yang bersih dan suci, selamat dari api neraka, selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini keimanan yang sempurna, mampu melihat ke diri, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Habis dah kita, kada kita lagi, kada ada kisah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian yang singkat ini mampu mengembalikan ingatan kita pada kajian-kajian yang di awal-awal belajar, karena ini merupakan pondasi. Jakannya pondasi kada kuat, maka gugur seluruh amal ibadah kita. Dikubur nang diperiksa amalan sholatnya dahulu. Nah sholatnya gugur, nah ada diperiksa nang lainnya dipastikan gugur semuaan. Subhanallah ya. Bapak Ibu, terima kasih. Kami sampaikan mohon maaf, mohon ampun ridhonya dunia akhirat, karena kami masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan di dalam menyampaikan amanah kajian pada malam hari ini dari guru-guru kami. Sekali lagi kami mohon ampun pian, mohon halal ridhonya dunia akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berkah daripada ilmunya para wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.